Gelap banget ya. Hai guys. Kita baru aja masuk ke Museum Bumi Parawira. Gitu kan? Panjai. Wow. Di depan situ lagi Tuh tanda mata terbaik Wali Kota Bogor, Ketua Reka Bogor, dan Direktur Utama Bank BJB. Ini dari itu orangnya. Kita tadi berbagi POV ya, nanti kita gabungin. Oke. Kayak ada suara orang gitu ya. Ini dari itu orangnya. Wow. Ini dia kayak satu jalur gitu guys. Jadi kalau kalian udah maju nggak boleh mundur. Wow. Lihat guys. Di sini ada penjelasannya guys. bersama. Ada kerajaan Pakuan sama kerajaan Galuh. Habis itu disuruh, mereka suka berselisih. Galuh sama Sunda gak sih? Oh iya nih, Sunda dan Galuh. Tapi mereka tetap beriringan hingga Setahun. Jayadewata putra mahkota disuruh bapak dan pamannya mempersatukan, terus berhasil. Terus nama orangnya adalah dikasih gelar Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Nama aslinya ya kita kenalnya Prabu Siliwangi. Dinobatkan menjadi Ini Baduga Maharaja. tapi nama aslinya Prabu Jaya Dewata. Terus masa dia adalah masa yang makmur dan persatuan dua kerajaannya disebut Kerajaan Pajajaran. Tapi Masa? Kata siapa? soalnya tadi dia gagal. Jabatan Sri Baduga. Prabu Siliwangi. Iya. Kayaknya ini gunung gede nggak sih guys? Jadi ini penggambaran saat penobatan Sri Baduga yang kedua kali karena berhasil menyatukan Kerajaan Sunda sama Galuh. Nih, ayo kita baca. Wow, ini juga ada keraton. Ini ada penjelasannya. Prajurit keratonnya. Sri Baduga. Musyawarah Sri Baduga. Siliwangi. Tentang itu yang perdagangan maritim. Oh, oke. Kata Malaka tuh ini ya Maluku. Emang iya tah? Kata Malaka. Proses negosiasi maritim yang ini terjadi ini 9 tahun setelahnya oleh Prabu Surawisesa yang ditandai dengan pemasangan Batu Prasasti Padrau. Oke guys. Tapi artinya kerajaan Pajajaran harus siap menghadapi genderang perang dari Kesultanan Demak. Nah ini naskah perjanjiannya. Nah akan terimbas. Naskah perjanjiannya, wow. Kerajaan Portugal diizinkan untuk membangun kantor perdagangan berupa benteng di Pelabuhan Kelapa sebagai bentuk bantuan militer. Kerajaan Sunda akan mengirimkan 1000 karung lada setiap tahunnya kepada Portugal selama pembangunan benteng berlangsung. Buset. Dan kerajaan Portugal akan membantu kerajaan Pajajaran untuk menghadapi Kesultanan Demak. Guys, Ini isi poin perjanjian antara Portugal dan Pajajaran. berarti Sunda Demak itu terancam kan guys, kehilangan kendali ekonomi di jalur perdagangan Nusantara. Namun perjanjian ini tidak pernah terlaksana karena Kesultanan Demak akhirnya berhasil merebut Kalapa. Loh? udah dibuka. Wow. Peta kerajaan. Buka. Wow. Oh no. Wow, segede ini guys. Itu kerajaan Pajajaran oleh Prabu Siliwangi. Di Batu Tulis Bogor. Ini yang ada telapak kakinya. Oh iya betul. Jadi ini ternyata tanda dari anaknya si Prabu Siliwangi namanya Prabu Surawisesa. Karena dia kayak sebenarnya ini untuk penghargaan ayahnya, tapi sebenarnya dia juga minta maaf karena setelah ayahnya meninggal Dia tidak bisa mempertahankan kerajaan yang Iya. di bawahnya, yaitu kerajaan Pajajaran. Yang direbut itu sama Banten. Labuan Kalapa sama Banten. Kerajaannya Demak Cirebon. Oh, dari kerajaan Demak Cirebon. Berarti Itu guys, mengabadikan penyesalan dan permintaan maaf seorang pemimpin.
karena belum bisa mempertahankan kerajaannya secara utuh, walaupun dia digambarkan dalam cerita Parahyangan kalau dia tuh hebat karena memenangkan 15 perang. Sebenarnya dia melawan bangsanya sendiri, guys. Ini itu runtuhnya kerajaan Pajajaran yang tadi. Jadi wilayahnya Pajajaran itu mereka lebih percaya sama kepemimpinannya Banten Cirebon daripada kerajaan Pajajaran. Nah, terus ini gambarnya kota Pakuan yang mereka tuh dibakar berhabis-habisan gitu. Nah, bisa dibawa ngungsi sama Prabu Ragamulya ke daerah selatan. Semua warga keraton dan masyarakatnya. Ini bukti sahnya perjanjian Portugis dan Pajajaran kan? Ini guys prasastinya, prasasti Padrau. Ini yang sama. Tahu guys ini asli atau palsu ya? Soalnya dikasih kayak garam-garam gitu nih guys, detailnya. Kasih kaca gak sih? Bersula 3, artinya 3 entitas pemimpin yang memerintah di Pajajaran, yakni Raja, Rama, dan Resi. Tri Tangtu di Buana adalah konsep ala Sunda kuno yang digunakan selama ratusan tahun. Ini guys. Kerajaan Pajajaran lenyap, kota Pakuan menjadi hutan rimbun. Adolf Winkler menjadi bangsa Eropa pertama yang melihat wujud prasasti batu tulis di tengah pepohonan rimbun. Periode ini Bogor ditata kembali oleh kolonial Inggris dan Belanda dalam waktu 200 tahun. Kebun dipindah, istana dipermegah hingga bangunan diperkokoh. Kebun dipindah. Dah, yuk Dan wow. Ini kayak lebih I love this place. Wah, kita harus membaca semua ini kan? Guys, boleh. Oke, Hana baca apa Hana? Hana mohon dijelaskan. Pos Dendels. Nanti baru kita. Oke. Ini lukisan pembangunan Jalan Pos Dendels. Seperti yang kita tahu, dia tuh gubernur jenderal namanya William Dendels kan. Dia bangun 1000 km dari barat sampai timur Pulau Jawa yang lewatin Buitenzorg Palace. Karena untuk Istana Bogor itu buat melewatin akses ekonomi, ya untuk akses ekonominya. Dan seperti yang kita tahu itu memakan banyak korban jiwa selama 3 tahun. Dan ini adalah proyek kebanggaannya Dendels. Walaupun memakan banyak korban jiwa, sebenarnya ini tuh si Dendels sudah ngasih upah guys, tapi lewat atasannya Indonesia, pemerintah, tapi dikorupsi. Iya, nggak sampai guys ke pekerja guys. Habis itu Di sini dijelasin kan kalau dia korupsi kan? iya ini dibilang Bagus guys. menginspirasi penguasa Hindia Belanda selanjutnya pembangunan Jalan Pos Dendels. Terus ada lagi dia menginspirasi pejabat Belanda lainnya untuk membuat tanam paksa. Pokoknya tuh VOC kayak semena-mena sama Rakyat. masyarakatan Banten. Nah, habis itu Kiai Tapa sama Ratu Bagus Buang itu muak guys, gara-gara si VOC-nya itu udah keterlaluan. Akhirnya mereka robos benteng ini, Buitenzorg Palace, atau kita biasa kenal Istana Bogor. Karena ini dulu bentengnya VOC, terus berhasil ditembus sama mereka. Kiai Tapa. Ya, lo akan betul guys. Jadi ini yang paling simple di antara yang tadi semua. Jadi awal mula kita ini adalah jadi dulu tuh Pangeran Diponegoro itu ditangkap dan bikin rakyat-rakyat itu kaget. Nah, ini pemerintah kolonial ini salah satu pejabatnya adalah Nicholas Pieneman. Dia tuh meminta untuk melukiskan peristiwa ini dan menyebarkannya ke Eropa. Tapi Raden Saleh merasa apa yang dilukiskan Pieneman ini tidak benar adanya karena Pangeran Diponegoro digambarkan dengan menyerah dan takluk. Jadi akhirnya Raden Saleh bikin lukisan lagi dengan gestur yang lebih terbendung, laut yang tidak akan tunduk pada penindasan, dan wibawa kepemimpinan yang menginspirasi orang-orang.
Jadi ini dia Raden Saleh guys. Kalau kalian tahu mencuri Raden Saleh, inilah sosoknya. Bukan ini, kayaknya Pangeran Diponegoro kan sih? Lah, bukan tadi dia bilang yang menggambarkan itu Raden Saleh. Raden Saleh tuh kayak bikin lukisan gitu. Iya nih dong, bikin lukisan. Oh iya, Raden Salehnya lagi gambarin Pangeran Diponegoro nih ya? Ini Diponegoro, ini Raden Saleh yang gambarin. Itu Belanda. Pineman ini berarti kayak seakan-akan dia tuh mau nunjukin ke seluruh Belanda kalau Pangeran Diponegoro itu tunduk kepada Belanda guys. Hal dia sangat marah. Ini penangkapan Raden Saleh nih guys. Oh iya, karena dia bikin itu, dia ditangkap. Ini apa tak? Ini merawat zaman dan kebinekaan. Oh tuh kita Tokoh-tokoh kan agama. berbeda-beda nih guys. Tapi kita tetap Bineka satu. Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Satu. Next. Next ini ada Tirto sang pemula. Waduh, apa nih? Perintis Surat Kabar Indonesia. Pergerakan Kebangkitan Nasional. Terjaga dalam merintis Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor. Wow. Tapi nggak usah kayak gitu. Kenapa disebut writing space? Karena mungkin alam-alam pembacaan. Hey guys. Rusak. Aksara Sunda abad ke... Oh ternyata dia setiap abad berubah ya. Ini Tirto Adinya guys, mukanya. Oke. Tung John Pok dan pendidikan lintas zaman. Wah, jadi ini nama orang guys, dia membangun sekolah bagi masyarakat Tionghoa di Kota Bogor di Surya Kencana. Namanya adalah Perkumpulan Sekolah Belanda Tionghoa. Fun fact, Surya Kencana sekarang menjadi tempat kulineran. Betul, putra-putri masyarakat Tionghoa. Tapi pas Jepang yang menduduki Indonesia, sekolahnya ditutup. Abis itu dibuka lagi, kemudian sama ini nih, sama dia. Oke, dibuka lagi guys. Yes guys, ini adalah abu-abu zaman. Oh, dari zaman dulu katanya Indonesia memiliki Putih abu guys. abu-abu. Apa ya filosofinya, jadi penasaran deh. Ini peta guys. Wow. Membela tanah air. Untuk belajar kepemimpinan dan peperangan oleh Hindia Belanda. Sangat gagah. Dasar. Kita assume, ini asumsikan kalau ini peta, si peta, bendera peta. Oke. Pidato Soekarno di lapangan Sempur. Kalian tahu kan guys lapangan Sempur yang dekat sini? Pas Jepang dilawan Amerika. Kayaknya iya sih. Soalnya di sini Soekarno pidatonya bilang kalau misalnya mau orang Indonesia membantu Jepang dalam memenangkan demi kejayaan Asia. ada filmnya apa ya namanya? Lupa guys, di Netflix. Cari aja. Ini tapi nggak usah kayak gitu. Kenapa disebut writing space? Karena mungkin alam-alam pembacaan. Hey guys. Rusak. Aksara Sunda abad ke... Oh ternyata dia setiap abad berubah ya. Ini penolakan pemuda Bogor atas segala bentuk penjajahan. Dia ada radionya guys. Gugurnya Kapten Muslihat. Pidato Harun Kabir. Ulama lintas zaman. Kota Bogor sebagai batu loncatan sejarah kayak yang tadi lu bilang. Sumpah gak sih? Ini anak UI guys, demonstrasi. Oh, Sohokgi udah nonton belum? Sohokgi udah nonton belum? Bagus banget tahu filmnya. Apa? Yuk, Sohokgi 11 Maret. Oh, ini tokoh-tokoh orang Bogor. Tugu Bogor. Kok panjang ya guys ternyata. Ini kita memasuki periode reformasi. Nih Surken. Iya. Iya betul. Cap Gomeh pertama di Kota Bogor. Oh, Surya gitu. Kencana, kalian harus mampir. Iya betul. Banyak makanan unik. Kuliner guys. Pemilu. Lihat guys, seragam guys. Masih sebanyak itu ya? Cantik banget, suka.
Akhirnya guys selesai mengatasi kemacetan nih guys, era reformasi, stabilitas pangan untuk bangsa, kemenangan Hari Paskah. Kota Bogor meraih kembali Piala Adipura. Nih pialanya. Kota Bogor sebagai rumah Presiden Jokowi. Kaget nih, keren ada apa guys? Aku Ya, bagus. Kayak labirin. Faihan. In frame. Yeay, hai guys. Finish. Oke. Goodbye. Terus pas kita lanjut jalan tuh ada ini guys, kayak zaman covid gitu. Jadi agak throwback sih, tapi aksesorisnya kayak lucu gitu. Oh ini nih ada itu-ituan. Wow. Oke deh, terus last kita doing a fit check. Ini di atasnya tuh, di depan kita tuh kayak tangga untuk kembali ke masa sekarang. Cahayanya bagus banget, jadi kalau kalian mau foto-foto kayaknya bagus sih situ. That's all for the video. Thank you for watching and sorry for any mistakes. Bye.